Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Teriring doa dan salam teruntuk sahabat sejati semua. Semoga hingga kesempatan pagi ini senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang suatu apa, wabil khusus dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah pertanyaan menarik dari seorang teman. Apakah zikir yang harus diamalkan untuk memperlancar rezeki? Sejujurnya saya menjawab tidak tahu zikir apa yang harus diamalkan untuk memperlancar rezeki. Hanya sependek pengetahuan saya bahwa zikir tidak memiliki korelasi secara langsung dengan banyak tidaknya uang yang kita terima. Zikir bukan merupakan variabel langsung yang terkait dengan berapa jumlah kekayaan yang harus kita dapatkan. Tidak ada korelasi langsung seperti itu. Jadi ini menjadi ilustrasi bagi kita, gambaran bagi kita bahwa kalau kita berniat belajar zikir, pertama yang jelas adalah luruskan niatnya, bahwa zikir semata-mata untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki kualitas hati kita, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dalam tanda kutip. Namun dalam realitas kita sering temukan ada banyak orang yang dalam tanda kutip tidak atau bukan sebagai pengamal zikir, tapi uangnya banyak banget, hartanya berlimpah, mobilnya berjajar, rumahnya mewah bertingkat dan lain sebagainya. Di sisi lain ada praktisi zikir dalam tanda kutip lagi yang kelihatannya rajin, duduk bersilanya lama, kemudian fasih melafalkan zikirnya, hitungan tasbihnya juga sampai berpuluh-puluh kali putaran, tapi uangnya biasa-biasa saja, uangnya sekedarnya saja. Dan itu lumrah, itu wajar, karena sekali lagi bahwa zikir bukan merupakan variabel langsung dari banyak tidaknya uang seseorang. Lalu bagaimana kaitannya zikir yang kita amalkan dengan rezeki yang kita dapatkan? Dalam tanda kutip, rezeki bisa beragam macamnya, tapi kita akan urai bagaimana kemudian zikir ini mengantar kita pada satu kondisi perbaikan yang kita dapatkan baik secara rohani maupun secara jasmani. Jadi inti zikir itu kita belajar untuk memperbaiki hati kita, mengenal hati kita. Di hati kita itu bersarang atau ditempati atau tempat berbagai macam rasa yang menjadi bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Dalam hati kita ada rasa-rasa ilahiyah, sifat-sifat ilahiyah, yakni sifat sabar, sifat dermawan, sifat baik hati, sifat suka menolong, cinta kasih, dan lain sebagainya. Di sisi lain, dalam hati kita juga bercokol sifat sombong, sifat takabur, sifat angkuh, sifat tidak toleran, tidak empati, kemudian juga raja tega, kemudian juga bengis, kemudian juga berbagai sifat-sifat yang negatif lainnya, seperti tidak tahu malu, suka mengambil hak orang lain, suka pamer, iri, ria, dengki, sum'ah, dan lain sebagainya. Jadi akumulasi rasa-rasa baik itu positif dan negatif berada di suatu wadah yang sama di hati kita, yang setiap saat, setiap detik rasa-rasa itu selalu bertarung dalam tanda kutip. Rasa sabar akan selalu berbenturan dengan rasa ketergesa-gesaan. Sifat dermawan akan selalu bertabrakan dengan rasa kikir, sifat kikir. Kemudian rasa sifat tawadur rendah hati akan
bergesekan dengan sifat sombong yang ada dalam diri kita juga. Terus seperti itu. Ketika pertarungan, ketika gesekan-gesekan, ketika benturan-benturan ini kita tidak sadari, maka yang terjadi pada kita adalah secara jasmani kita pun akan kelelahan, secara rohani juga batin kita akan kelelahan. Karenanya dengan zikir ini kita berupaya menyadari bahwa rasa-rasa tersebut tidak akan pernah berhenti untuk terus bersinggungan, terus berkompetisi, atau bahkan terus berkelahi, bertarung. Dan dengan zikir ini kita memperkuat sisi ilahiyah kita, sisi sifat-sifat positif kita, sehingga kemudian yang muncul, yang dominan dalam diri kita, dalam hati kita, akan muncul sabar, akan muncul cinta, akan muncul kasih, akan muncul sifat dermawan, akan muncul sifat tawadu, akan muncul sifat-sifat positif lainnya, sehingga kemudian yang dominan, yang tampil dalam jasad kita adalah sifat-sifat positif. Dan ketika kita sudah menjadi orang sabar, kita orangnya dermawan, kita orangnya ringan tangan untuk menolong sesama, kita orangnya murah senyum, kita orangnya peramah, dan lain sebagainya, maka orang mana yang tidak mau berdekatan dengan kita? Maka orang mana yang tidak mau berhubungan dengan kita? Dengan sifat-sifat yang positif ini, ketika dipakai untuk berdagang, insya Allah pelanggan akan senang untuk membeli dagangan kita. Ketika kita menjadi karyawan, insya Allah dengan sifat-sifat positif yang dominan yang kita lahirkan dalam aktivitas kita, perusahaan mana yang tidak akan menyukai kita. Ketika kita berbisnis dengan jujur, dengan tanggung jawab dan komitmen, maka bisnismen mana yang tidak mau berbisnis dengan kita. Ketika kita menjadi guru, kemudian kita mendidik anak-anak kita dengan welas asih, dengan rasa tanggung jawab, dengan totalitas, maka sekolah mana yang tidak akan menerima kita. Pun ketika kita menjadi pejabat, pun ketika kita menjadi apapun dalam kehidupan ini, ketika yang dominan tampil pada diri kita ini adalah sifat-sifat positif, maka akan terjadi kemudahan. Dan kemudahan itulah sesungguhnya rizki kita. Dengan kemudahan-mudahan itu, rizki kita yang non-materi akan menjadi terlihat sangat jelas, dan implikasi dari kemudahan itu dapat berupa materi. Dengan bekerja, kita mendapatkan uang. Dengan berdagang, kita mendapatkan keuntungan. Dengan berbisnis, kita akan mendapatkan berlimpah rezeki yang berupa materi dan lain sebagainya. Jadi itu korelasinya. Kalau tadi saya sebutkan di awal bahwa rezeki tidak merupakan variabel langsung, tapi dengan zikir inilah kemudian merubah karakter kita dari yang mungkin masih dominan negatifnya menjadi orang yang didominasi oleh sifat-sifat positif. Dan sifat-sifat dan sikap positif inilah adalah rezeki yang akan membuka keran rezeki lainnya yang berupa materi. Jadi even zikir tidak merupakan variabel langsung, jangan takut praktisi zikir kekurangan rezeki, kekurangan uang, jangan pernah khawatir. Kemudian pengamal zikir, praktisi zikir ini akan kekurangan teman, akan kehilangan kerabat, tidak. Karena hati ketika sudah bersih, maka merupakan magnet besar yang akan menarik kebaikan-kebaikan dari seluruh dan sekitar kita. Kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Kita akan dipertemukan dengan jalan-jalan kemudahan. Kita akan diberikan solusi dan jalan keluar yang kadang kita pun tidak pernah menyadari apa dan bagaimana caranya. Itu rahasia Allah. Yang jelas ketika hati kitanya bersih, ketika hati kitanya baik, maka jalan-jalan yang Allah tunjukkan itu akan terlihat sangat nyata, luas dan lapang.
Itu semoga ini memberikan sedikit gambaran bahwa tujuan zikir kita sekali lagi bukan untuk materi, tapi materi itu akan mengikuti kalau kita sudah istiqomah zikirnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.